Halo semuanya, ketemu lagi pada seri kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat tentang integral tentu. Khususnya kita akan membahas tentang teorema dasar kalkulus yang pertama. Nah, di sini kita pemanasan dulu gitu ya. Jadi kita punya fungsi f di sini. Fungsinya dalam variabel x, hati-hati ya. Jadi fx-nya ini didefinisikan sebagai 1 ditambah integral dari x pangkat 4 sampai x kuadrat untuk fungsi cos t-1 dipangkatkan 3 dt. Jadi sekali lagi hati-hati, x-nya di sini adalah variabel yang berada pada batas integral. Oke? Nah, pertama-tama kita ingin menunjukkan terlebih dahulu bahwa f-nya ini adalah fungsi genap. Kita ingat-ingat sekali lagi bahwa fungsi genap itu adalah, jadi f itu genap apabila memenuhi persamaan f min x, ini sama dengan fx gitu ya, untuk setiap x di domain f. Maka dari itu kita coba lihat dulu f min x-nya dan hasilnya seperti apa. F min x-nya adalah 1 ditambah, hati-hati, yang kita ubah adalah x ya. Jadi kita punya di sini min x pangkat 4, dan ini integralnya dari min x pangkat 4 sampai min x kuadrat gitu ya. Dan cosinus di sini variabelnya variabel t, jadi tidak kita ubah. Dan karena x pangkat 4 dan x kuadrat di sini mengabaikan bentuk negatif, jadi kita akan punya sebagai berikut ya. Sama saja. T-1 dipangkatkan 3 dt. Dan ini sama dengan fx gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa f-nya adalah fungsi genap. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan yang B ya sekarang. Jadi kita ingin menentukan hampiran linier dari fungsi f di sekitar x sama dengan 1. Lalu kita ingin mencocokkan apakah sama atau tidak dengan hampiran linier dengan fungsi f di sekitar x sama dengan minus 1. Nah, yang perlu kita ingat-ingat, hampiran linier yang dulu kita telah pelajari waktu topiknya turunan, itu tidak lain merupakan garis singgung, gitu ya, garis singgung. Nah, garis singgung butuh kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung bisa kita peroleh dengan menurunkan fungsi f-nya, gitu ya. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa hampiran linier, gitu, nah, fungsinya Lx itu misalkan di sekitar X sama dengan A gitu ya. Jadi saya beri nama LAX gitu misalnya. Saya beri indeks A. Ini tidak lain merupakan hasil fungsinya ditambah turunannya. Ini kemiringan garis singgungnya dikalikan X min A ya. Jadi ini tidak lain merupakan persamaan garis singgung. Nah, tentunya berarti kita perlu menentukan turunan. Nah, di sini turunan dari F yang tidak lain f-nya ini melibatkan fungsi yang ada integralnya, kita perlu menggunakan teorema dasar kalkulus. Nah, atau saya singkat dengan TDK gitu ya. Nah, teorema dasar kalkulus itu sendiri ada dua. Nah, di sini kita akan menggunakan yang pertama. Isinya seperti apa? Isinya jika kita punya f, fungsi yang kontinu. Oke, jadi ini syaratnya ya. Jadi setiap teorema pasti ada syaratnya. Dan syaratnya harus terpenuhi dulu, baru kita boleh pakai teoremanya ya. Nah, ini kontinunya di selang tutup A sampai B. Dan kita punya X, itu suatu variabel yang berada di selang buka A sampai B. Kita akan punya integral dari A sampai X, f t dt, itu kita turunkan untuk berapapun A-nya, ini maksud saya turunkannya terhadap X, gitu ya. Kita akan selalu mempunyai fx. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita bisa melihat bahwa turunan dari integral itu adalah dirinya sendiri, itu ya, fungsinya sendiri. Nah, namun kita harus menyesuaikan dulu agar si TDK1 ini bisa kita gunakan untuk fungsi yang kita punya. Maka dari itu kita harus bentuk fungsinya menjadi sebagai berikut. Kita harus memasang si variabel x-nya selalu ada di batas atas, gitu ya. Namun di sini kita punya variabel x-nya berada di batas bawah dan batas atas sekaligus. Jadi kita perlu pisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini 1 ditambah, ini integralnya dari x pangkat 4 sampai 0, misalkan kita pasang 0, ini tidak masalah ya, mau dipilih angka berapapun. Oke. Lalu ditambah integral dari 0 sampai x kuadrat. Ini adalah sifat
aditif dari integral ya. Kita boleh pecah selangnya. Lalu mengingat bahwa si variabel x-nya harus ada di batas atas, berarti kita harus tukar selang, gitu ya. Nah, dengan menukar selang, artinya kita harus mengalihkan dengan minus 1. Oke. Dan ini dibiarkan saja. Tetap ya. Nah, di sini selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini baru berhasil sama dengan fx ketika si variabelnya hanya x saja. Namun yang kita punya ini ada x pangkat 4 dan x kuadrat. Artinya apa? Artinya kita perlu menggunakan aturan rantai dalam kasus ini. Oke, kita coba turunkan langsung ya. Di sini turunan dari 1 itu habis, lalu ini kita turunkan dulu integral yang pertama, kita beri tanda negatif dulu. Kita gunakan teorema dasar kalkulus untuk menurunkan ini terhadap x pangkat 4. Jadi kita akan punya kosinus dari x pangkat 4 min 1 dipangkatkan 3. Lalu kita turunkan dengan turunan dalamnya. Yaitu turunan dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Ditambah, kita lakukan hal yang serupa. Jadi kita turunkan dulu dengan teorema dasar kalkulus ya. Kita akan punya kosinus dari x kuadrat min 1. Dipangkatkan 3, dikalikan dengan turunan di dalamnya, yaitu turunan dari x kuadrat terhadap x, yaitu 2x. Jadi kita bisa peroleh, ini kita sedikit rapikan saja, jadi 4x pangkat 3, minus 4x pangkat 3 kosinus x pangkat 4 min 1, dipangkatkan 3, ditambah 2x kosinus x kuadrat min 1, dipangkatkan 3. Ini adalah turunan dari fungsi f. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung kemiringan garis singgungnya terlebih dahulu. Jadi kita akan lihat f aksen 1. Oke, ini f aksen 1. Ini adalah berapa? Kita akan substitusi. Minus dari 4 kali 1 pangkat 3, 4. Lalu kosinus dari 1 pangkat 4 kurang 1, pangkatkan 3. Jadi kosinus 0, yaitu 1. Minus 4 berarti. Ditambah 2 dikali 1 dikali kosinus 0 gitu ya. Ini kan 1 kuadrat min 1 0 juga ya. Jadi minus 4 tambah 2 itu minus 2. Nah, lalu f aksen min 1 ini kita akan punya minus 4 dikali minus 1 pangkat 3. Oh, minus 1. Jadi minus kali minus plus gitu ya. Dikalikan dengan kosinus masih kosinus 0 tuh. Ditambah ini 2 kali minus 1, yaitu jadi minus 2. Kosinusnya juga masih kosinus 0, ya. 4 kurang 2 itu 2. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa kemiringan garis singgungnya berbeda. Jadi, hampiran linier yang kita peroleh juga akan berbeda. Nah, sebenarnya ini bisa dicek lebih jauh lagi ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa f-nya fungsi genap, maka turunan dari fungsi genap, ini secara umum, itu akan menjadi fungsi ganjil. Nah, itu bisa kalian coba buktikan sendiri ya, secara umum. Dan kita akan menghitung F1. Ini 1 ditambah integral dari 1 pangkat 4, 1 kuadrat juga 1. Gitu ya. Kosinus dari T min 1 pangkat 3. dt. Integral dengan batas bawah dan batas atasnya sama, itu pasti selalu bernilai 0. Gitu ya. Jadi kita akan punya F1-nya adalah 1. Karena kita sudah ketahui bahwa F ini fungsi genap, maka F1 akan sama dengan F min 1. Ya. Jadi kita sekarang bisa menentukan hampiran liniernya. Kita akan tentukan hampiran linier untuk X sama dengan 1. Jadi kita beri nama L1. Kita akan punya, ini adalah F1 ditambah F aksen 1 dikali X min 1, yang adalah 1 ditambah minus 2, oke, dikali gitu ya, dengan X min 1. Kita akan punya hasilnya adalah minus 2X plus 3. Gitu. Sedangkan untuk hampiran linier di min 1, di X sama dengan min 1, kita akan punya F min 1 ditambah F aksen min 1 dikali X min 1 atau X plus 1 ya. Di sini masih sama, F min 1-nya 1, F aksen min 1-nya 2,
di sini X plus 1, gitu ya. Kita akan punya 2X plus 2 plus 1, jadi plus 3, gitu. Oke, sekarang kita akan menggunakan hampiran linier yang kita punya tadi untuk menaksir integral ini ya, 0,99444 sampai 0,99 kuadrat dari cos T min 1 pangkat 3 dt. Nah, yang perlu kita sadari, ini hampiran linier untuk fx, gitu ya. Dan fx ini ada plus 1-nya. Nah, untuk menghasilkan integralnya doang, gitu ya. Jadi kita akan memisalkan dulu nih. Misalkan gx-nya ini adalah integral dari x pangkat 4 sampai x kuadrat cosinus t min 1 dipangkatkan 3 dt. Di sini kita bisa lihat bahwa fx ini akan sama dengan 1 ditambah gx ya. Jadi kita punya gx-nya adalah 1, maksud saya fx min 1 gitu ya, fx dikurang 1. Jadi kita bisa menggunakan hampiran linier dari fx untuk memperoleh hampiran linier dari gx. Nah, misalkan kita mau menghitung di sekitar g-nya, maksud saya di sekitar x-nya sama dengan 1. Jadi kita akan punya g1 itu adalah f1 kurang 1. Itu 0 ya, kan f1-nya 1 gitu kan. Lalu g aksen 1 ini akan sama saja dengan f aksen 1 kurang 0 gitu ya. Turunan dari min 1 kan 0. Jadi kita akan punya tadi turunan dari f di 1 itu adalah min 2. Maka dari itu kita akan punya ini L yang baru gitu ya. Saya beri nama LX aja gitu ya. Ini adalah G1 ditambah G aksen 1 dikali X min 1. Yaitu adalah 0, ini ditambah min 2 jadinya, dikalikan dengan X min 1. Artinya apa? 2 dikurangi 2X gitu ya. Dan di sini kita ingin melihat integralnya, batasnya untuk X-nya 0,99. Artinya kita ingin menghitung G dari 0,99. Yang bisa kita hampiri dengan hampiran linier yang kita sudah peroleh di titik 0,99 ya. Jadi 2 dikurangi 2 kali 0,99. Dan ini adalah 0,02 ya. Jadi kita sudah peroleh hampiran liniernya untuk menaksir integral yang diberikan. Oke, sekian. Jadi untuk kali ini membahas tentang teorema dasar kalkulus pertama dan penggunaannya di banyak hal tentang turunan gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.